bisa melihat orang itu termasuk bangkit kembali ya, normal kembali itu kita sangat bahagia sekali, sangat termotivasi juga ya kita sebagai relawan. Nama saya Edi Kamidin, panggilannya Edisin. Ya, umur 55 tahun. Saya termasuk orang yang punya berkah. Memang ya saya pengusaha ya, jadi waktu nggak gitu terkekang. Jadi kadang memang ada waktu yang saya pikir nggak gitu ya saya keluar untuk menjalankan jalan Seci gitu. Seci yang saya masukin. Coba dicek. Hidup menjadi lebih bermakna saat kita dapat membawa manfaat bagi sesama. Sosok Edisin menjadi contoh nyata bagaimana kebajikan dapat terwujud melalui tindakan. Dalam episode Jejak Cinta Kasih kali ini, kami akan mengikuti perjalanan hidup Edisin melangkah di jalan kemanusiaan. Sepo, ini kita lagi ada kegiatan apa, Sepo? Bebenah rumah, bebenah kampung, rumah yang tidak layak tinggal ya. Kita hari ini kita survei dulu. Kita istilah ada Aladin ya. Aladin itu atap, lantai, dinding ya. Jadi itu kita utamakan sampai depan sini ya. Setiap rumah itu yang kita survei banyak sekali yang yang maksudnya tidak layak. Itu selalu saya kasih pandangan, memberi tahu keluarga anak saya, ya, Papa baru survei dari rumah, dari lapangan ini, foto-foto yang saya foto, lihat rumah ini. Jadi ini salah satu kita harus cut-en ya. Dan tadi saya bilang cut-en harus ada satu pau-en. Pau-en sama apa? Tianxia ya. Saya ada kasih tahu mereka, kita hidup di dunia ini bukan individu, kita juga maksudnya sendiri bisa hidup. Semua ada ketergantungan. Ya, harus ada satu jiwa mau pau-en, mau bersumbangsi ya kepada semua yang kita ada berjodoh punya. Nah, itu salah satu yang membuat ada positif ya untuk kita survei rumah, pulang bagi ke keluarga, dan mereka juga positif sekali melihat kondisi yang saya jalankan. Awal jalinan jodoh pertama itu dari Seci Liencu almarhum ya. Nah, beliau yang mengajak saya untuk bergabung di Seci. Waktu itu ada terjadi banjir ya, yang kejadian di Tangerang. Kita ada sumbangsi langsung, itu enggak waktu belum bergabung, langsung kita bawa, ada teman-teman bergabung, kita bawa mie ke lokasi banjir. Ternyata mie yang kita bawa itu enggak dibagi. Jadi sempat pulang cerita sama teman-teman, bilang lain kali udah melalui Seci aja lah. Jadi waktu itu ya, yang kedua kali kita kirim ke Seci. Waktu itu Seci Liencunya langsung kasih tahu, udah yuk bergabunglah. Kayaknya saya udah ngajak kamu udah berapa kali. Kayaknya udah waktunya ini kamu berjodoh. Nah, waktu itu ya sekitar tahun 2011 ya nggak salah ya. Udah berapa lama sakitnya Pak? 4 tahun. Ya, nggak bisa jalan ya. Oh, yang kita survei hari ini 7 ya, memang dari kondisi yang ada memang kurang layak untuk huni ya. Kan kita ada paket Aladin ya, itu rata-rata masuk kategori ya. Kita sama-sama ke lapangan lihat tadi ya. Harapan kita bisa terlayanin layak lah buat masyarakat sini untuk tinggal, membagikan ke mereka kebahagiaan ya. Ini salah satu yang mungkin Seci pemerintah yang mau bagikan ke warga, ke rakyat.
Ya, oke Pak ya. Ayo, makasih semua. Kangen ya, saya belajar ada rasa satu di hati itu bersyukur. Ya, bersyukur dan Pauan, kangen, Pauan, salah satu Pauan itu berbuat membalas budi, ya, yang dengan tepat sasaran, ya udah itu satu lagi kebijaksanaan. Dulu nggak ngerti apa itu kebijaksanaan, tapi di Seci saya ngerti kebijaksanaan. Ya hidup itu harus ada kebijaksanaan baru kita yuciatsu. Kalau Mandarin bilang ya, ada nilai. Jadi tanpa kebijaksanaan seseorang itu, saya pikir nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi ini yang saya dapatkan di Seci. Semangat untuk berbagi dan melayani juga ditujukan Edisin melalui perannya dalam tim tanggap darurat Seci. Sebuah pengalaman yang tak hanya menguji fisik, tetapi juga mengasah kekuatan batin di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi. Saya orangnya suka tantangan. Kebetulan di TTD ini memang sangat banyak sekali tantangan. Ya ini salah satu pilihan yang saya pilih untuk ya jiwa saya yang ada satu jiwa untuk bisa berbuat untuk orang lain. Jadi saya kira di TTD ini sangat cocok, sangat saya suka gitu loh. Kita kunjungin berapa tempat, ada satu perasaan ya hidup kita ini sebenarnya nggak ada kepastian punya. Hidup tidak pasti, mati pasti. Nah itu ngomong apanya ya. Tapi memang ya ini harus kita sadarin. Banyak mungkin yang tidak sadarin ya menjalankan kehidupan ini dengan ya seakan-akan hidup itu selamanya. Sebenarnya kok bilang takut ya masih manusia, saya pasti takut. Tapi ada dapat satu pencerahan sih ya dari Master Wu Chang ya, itu ya kehidupan ini tidak ada maksudnya tidak pasti punya. Jadi kita harus siap-siap kapan jam siap-siap. Jadi ketakutan itu ya agak jadi kecil gitu. Sejak 1 dasawarsa lalu, Edisin telah menjalin kisah pengabdian di Desa Jagabita, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari pengalaman ini, ia belajar arti ketulusan dalam melayani. Mulai dari mendampingi pasien penderita kaki gajah, hingga pendampingan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga setempat melalui UMKM. Kebetulan di sana itu mereka punya rumah tapi nggak punya jamban, nggak punya mereka harus buang hajatnya itu di lapangan. Jadi ada Sesiong Aguan, Sesiong sempat kasih tahu saya, Sesiong ini ke depan ini Tangerang daerah kalian ya, kalian harus lebih sering kuanhuai. Ini daerah-daerah yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi saya sempat ngomong sama Sesiong, ya saya akan jalankan tugas ini, saya bilang. Jadi waktu itu instruksi pertama kita jalankan pembangunan renovasi rumah yang tidak punya jamban di dalam. Jadi ada sekitar 34 rumah itu kita perbaiki, renovasi, bikin jamban di dalam rumah. Memang semenjak Seci ada masuk ke sana, ada menjalin jodoh sama warga. Dari warga juga kita lihat mereka punya ekonomi lebih bagus. Salah satu itu ada UKM mereka dibeli sama relawan kita yang di Tangerang, yang perusahaannya namanya Senyum 5000. Itu usaha mereka dari dulu ya, cuma penjualannya sebelum kita dari Senyum 5000 ini beli, mereka produksinya sedikit. Itu juga ada kabar dapat itu ada orang luar ke sana beli, itu ada harganya sangat murah. Jadi sekarang dari relawan kita memberikan dia satu harga yang cukup bagus ya saya kira ya.
Dari master yang mengajarkan, kita juga ada merasakan membantu orang itu termasuk salah satu membangun kita punya karakter, termasuk menolong diri kita sendiri. Hidup kita ada dua yang tidak boleh ditunda, ya itu master ada pesan, ya salah satu ya berbuat kebajikan dan berbakti sama orang tua. Itu selamanya ada di pikiran dan di hati saya. Jadi relawan SECI, prinsip saya mau sampai di akhir napas saya. Pulang ya. Ya tutup, udah tatap lagi. Ini salah satu perjalanan spiritual saya sampai akhir hayat saya.